Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang modul kelima, yaitu admin panel dan database model. Oke, di sini sudah jalan seperti ini. Oke, kita coba jalankan admin seperti ini. Sudah muncul ya. Oke, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa dalam Django itu sudah menyiapkan administrator khusus atau disebut dengan super admin sini ya. Jadi kita tanya bagaimana cara mendapatkan login ini gimana gitu, cara mendapatkan username-nya dan password-nya. Oke, kita ikuti tutorialnya. Jadi setelah kita buka di halaman di sini, yang akan kita lakukan pertama kali adalah mendapatkan username dan passwordnya. Secara logika, ketika kita ada username dan password, maka pasti ada yang namanya tabel, yang itu berisi field, username, alamat, dan lain-lainnya gitu. Jadi dalam Django ini sudah menyiapkan user atau tabel user, yang itu tabel user itu digunakan untuk mengelola admin dengan memasukkan username dan password yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi sudah disiapkan semuanya, tinggal kita masukkan gitu. Oke, di sini karena ini sistemnya ORM disebut dengan multi database, maka tinggal kita buat satu kali ngoding dan kita akan menggunakan MySQL atau Postgres dan lain-lainnya, itu tinggal kita ubah settingannya, sangat mudah sekali. Oke, ada dua hal kode yang sering-sering diingat gitu, yaitu adalah Python minutes.py make migrations dan Python minutes.py migrate. Ini kedua kode ini akan sering digunakan untuk mengaktifkan dan membuat database. Jadi ini membuat database, kemudian ini untuk mengaktifkan database. Kedua hal ini harus sering digunakan seperti itu. Oke. Karena sudah saya jelaskan bahwa di dalam Django sudah ada adminnya, maka otomatis sudah ada tabelnya, tabel user gitu. Jadi kita mengaktifkan tabel user tersebut dengan cara kita pilih atau kita tekan Python minutes.py migrant. Jadi kita di sininya kita matikan dulu, Ctrl C jangan lupa. Kemudian di sini kita ketikkan Python untuk mengaktifkan ya. Ini cara untuk mengaktifkan fungsi dari tabel user ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa dalam Python ini atau dalam Django sudah ada admin. Jadi otomatis sudah memiliki tabel tersendiri dan nama tabelnya adalah user. Jadi kita tinggal mengaktifkan tabel user tersebut. Jadi kita ketikkan langsung Python minutes.py kemudian migrate. Oke, enter. Wah, ini sudah jalan, maka ini sudah aktif. Jadi user kita sudah diaktifkan. Ini user kita sudah diaktifkan. Jadi pertama kali install Django, kalau ingin mengaktifkan user, yang ditekan atau diketik dalam git bash atau cmd-nya ini Python minutes.py migrate gini ya. Oke, kemudian kita selesai. Kemudian kita akan mengaktifkan super admin. Oke, karena dalam git bash itu dalam Windows itu gini caranya. Ini win.pty, ini saya copy aja. Copy ya, titiknya jangan ya. Titiknya jangan sampai ikut copy. Oke, ini kita klik kanan, paste di sini. Oke, kita tekan enter. Kita tunggu sebentar. Oke, dia akan minta username. Oke, username saya kasih nama saya. Kemudian email address-nya saya kasih sembarangan atau email saya. Sembarangan aja. Kemudian passwordnya terserah sampean, terserah kalian. Passwordnya saya kasih password saya sendiri.
Oke, sudah sukses. Oke, sudah sukses ya. Oke, kemudian kita coba buka dengan menggunakan password yang sudah kita buat sebelumnya. Maka hasilnya akan seperti ini ya. Oke, kita buka. Sini passwordnya sudah saya buat ya. Ini I0, kemudian ini passwordnya sudah kita buat. Maka tunggu dulu sebentar. 1, oke. Kenapa error? Karena belum diaktifkan. Kita aktifkan dulu. Run server. Oke. Kita jalankan dulu. Kita tik lagi adminnya. Oke, sudah jalan. Ini adalah admin bawaan Django atau disebut dengan super admin. Jadi tadi kita sudah membuat yang namanya atau mengaktifkan tabel user. Tabel usernya sudah aktif. Ini namanya, emailnya, bla bla bla, ini semuanya sudah lengkap semuanya. Oke. Kemudian jadi kita sudah memiliki atau sudah mengaktifkan fungsi dari admin miliknya Django. Jadi terserah ya. Ini kemarin ada juga pertanyaan, apakah kita harus menggunakan admin yang ada di sini atau kita buat sendiri? Terserah, bebas. Tapi kalau saya tidak mau ribet, saya akan pakai admin yang ada di sini. Mungkin kalau butuh admin lain itu bukan sebagai super admin, tapi admin kedua atau admin admin yang intinya itu ini yang jadi user admin ada di sini. Ya. Kalau mungkin ada hak akses kedua itu saya buatkan sendiri gitu. Tapi hak akses super ada di admin atau ada di bawaan Django itu sendiri, itu terserah mau yang gimana. Oke, ini pengaturannya bisa ditambah atau ditambah dengan user lain, terserah, bebas ya. Jelas awal pembuatannya yang di sini yang menjadi I0 dan email address-nya ini akan menjadi super admin ya. Yang lainnya mungkin akan terbaca sebagai staff dan lain-lainnya gitu ya. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah tabel yang namanya customer ya, customer. Kemudian nama field-nya adalah varchar phone, oke, varchar phone, email, kemudian date create, kemudian ini date create, oke. Jadi cara menambah email cara menambah tabel, oke. Kita copy paste ini dulu. Di manakah tempatnya? Tempatnya di data models, di apps-nya ya. Jadi di apps-nya itu sudah ada yang namanya model. Oke, kita tutup dulu ini. Selesai dulu. Apps-nya sudah ada model. Oke, di sini kita copy pastekan. Oke. Setelah ini, artinya coding ini kita akan membuat tabel yang namanya customer dengan isiannya atau field-nya name, kemudian sebagai char field, phone sebagai char field, kemudian email, kemudian date create nih. Kemudian ini blank ini artinya true, kosong tidak apa-apa. Kalau ini true juga, ini artinya meskipun nilai 0 tidak jadi masalah gitu ya. Oke, penjelasan ini akan ada di modul atau di rekomendasi ini. Ini ada dokumentasinya, di sini tinggal dibaca sendiri. Oke, lanjutkan lagi, sudah buat ini ya. Sudah saya jelaskan bahwa kita akan sering berhubungan dengan yang namanya make migrations dan migrate. Ini akan sering digunakan. Jadi ini untuk membuat tabel dan ini untuk mengaktifkan tabel ya. Membuat tabel dan ini untuk mengaktifkan tabel yang kita buat. Jadi di sini di sini kita matikan dulu. Kita ketik Python, ini sudah ada kayaknya, migration. Tulisannya hati-hati. Oke, ini tulisannya Python minutes.py make migrations, di enter. Tunggu. Oke, sudah buat, maka otomatis di sini akan terbentuk file. Ini ya.
ini akan terbentuk file yang namanya 001 initial.py seperti ini, dan sesuai kita ketikkan. Jadi ada name, ada phone, ada email, ada date create. Ini ID secara otomatis, ID sebagai primary key atau PK. Kemudian nama tabelnya disebut dengan customer. Ini sudah kita buat tapi belum diaktifkan. Cara mengaktifkannya dengan cara ini lagi, python minutes.py migrate. Jadi kita ketikkan lagi di sini untuk mengaktifkannya, migrate. Oke. Coba lagi. Oke. Artinya ini sudah aktif. Jadi kedua hal itu, make migrations dan migrate, akan sering digunakan dalam membuat tabel. Contoh ya, ini ada yang salah ya, maka kita ganti email dengan apa gitu ya, atau nama lengkap atau dan seterusnya. Maka yang dilakukan harus make migration stroke migrate, make migration migrate. Jadi kalau ada kesalahan, lakukan kedua hal itu, make migrations kemudian migrate, make migration kemudian migrate. Jadi itu akan sering digunakan ketika kita berhubungan dengan yang namanya tabel. Oke. Kita lanjut lagi tutorialnya. Sampai mana ini wes? Ini sudah muncul ya. Penjelasannya sudah muncul. Ini sudah ditambahkan kayak tadi itu. Kemudian kita akan mendaftarkan. Ini mendaftarkan. Jadi di admin data ini kita daftarkan. Kita mendaftarkannya seperti ini kodingnya. Kita tebalkan aja. Jadi tempat pendaftarannya ada di admin. Jadi setiap databel atau setiap tabel yang kita buat didaftarkan dulu di admin sesuai dengan apps-nya. Karena ini ada di data, maka kita daftarkan di sini. Nah, di sini ya. Paste. Oke, sudah. Jadi ini model tanda titik. Kenapa ada tanda titik? Karena model ini ada dalam satu folder dengan admin. Kemudian import customer. Karena nama tabel kita adalah customer, kemudian register. Oke, di sini ya. Oke, kemudian kita coba jalankan. Apakah muncul di sini? Oke, belum dijalankan lagi. Oke, saya lupa tidak menjalankannya. Kita jalankan, aktifkan lagi. Run server. Oke, kita cek apakah sudah ada. Belum ada ini. Customer sudah ada. Customer sudah muncul. Kenapa? Karena sudah didaftarkan. Kalau seandainya ini kita hapus, oke, kita matikan dulu ya. Belum terdaftar. Maka customer, bukan ini ya. Customer itu tidak ada. Tidak ada customer. Tapi kalau kita daftarkan ini, oke, maka customer muncul. Ini saya ingat bukanya terus ya. Customer muncul. Oke, customer muncul. Oke, sini muncul ya. Kita bisa tambahkan customernya. Kadang-kadang ada yang error ketika kita tambah add di sini ya. Itu disebabkan karena make migration-nya sama migrate-nya itu lupa. Itu lupa ya. Jadi jangan lupa, setiap kita nambah tabel, migration, membuat tabel, kemudian migrate untuk mengaktifkan tabel yang sudah kita buat. Gitu ya. Dua hal itu yang sering digunakan untuk menambah tabel. Oke, sudah jalan, kemudian coba kita tambahkan. Oke, ini contoh-contohnya. Oke, kita tambahkan satu file di sini. Kita tambahkan, contohnya namanya adalah, oke, bebas namanya ya. Kemudian phone-nya kita sembarangan, kemudian emailnya kita kasih nama email ini, terserah, bebas, kemudian kita save. Oke, di sini muncul datanya. Datanya customer object 1. Oke, di sini saya pengen ngubah nama dari customernya. Oke, ketika pengen ngubah nama ini, maka yang harus kita tambahkan di sini. Lah, dev, yang ditambahkan dev, kemudian underscore 2 kali, kemudian str, underscore 2 kali, save, kemudian namanya name. Jadi nama name ini diambil dari ini. Oke, kita coba dulu ya. Oke, kita pastikan di sini. Ingat,
Jangan lupa ini masih miliknya kelas yang ada di sini ya. Jadi posisinya masih di sini karena kita masih identik dengan yang namanya indentasi. Jadi indentasi itu harus rapi ya. Jadi fungsi ini masih miliknya kelas. Oke, kita coba jalankan. Oke. Kita jalankan. Maka nadifah gitu ya. Tapi kalau kita ubah di sini, contohnya ini phone gitu ya. Phone, maka yang tampil di sini adalah nomor phone-nya. Oke ya, tapi kalau nomor phone kurang jelas, jadi kita menggunakan name aja yang lebih jelas. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah berubah ya. Oke, kemudian ini kita akan membuat produk, kemudian order gitu ya. Order produk, oke. Jadi ini sudah saya siapkan semuanya. Jadi ini tinggal kita blok, copy paste. Oke, kita copy pastekan di bagian ini. Ingat posisinya jangan lupa ya. Kita identik dengan identasi. Jadi di sini kita menggunakan produk, kategorinya ada indoor, ada outdoor gitu ya. Kemudian ini kategori ini kita letakkan di sini gitu ya. Jelas? Penjelasan ini sudah ada pada dokumentasi. Silakan baca dokumentasinya yang ada di modulnya. Ini modulnya. Dokumentasinya. Dokumentasi. Ini penting ya karena saya juga belajarnya dari lewat dokumentasi dan YouTube dan Google. Semuanya ada kok. Nih, jangan lupa ya. Ini tentang dokumentasi misalnya field atau tabel. Oke. Kemudian oke, sampai mana wes? Ini selesai. Kemudian jangan lupa, oke, kita matikan dulu. Jangan lupa setelah kita tambahkan tabel, kita tambahkan yang namanya make migrations. Kita membuat tabelnya itu. Tunggu. Oke, belum disimpan kayaknya. Oke, belum disimpan, kita simpan dulu ya. Simpan dulu. Jadi ada tambahan produk, ada tambahan order gitu ya. Oke, ini mengarah pada status, ini mengarah pada name yang ada di sini. Oke, kita jalankan. Make migration-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, modul atau tabel order sudah dan produk sudah dibuat. Ini ada otomatis ya. Setelah itu kita aktifkan. Yang aktifkannya dengan cara migrate gitu ya. Kan? Oke, sudah ada. Kemudian kita daftarkan di sini. Daftarkan. Karena ini banyak, bukan hanya satu. Di model itu yang dalam satu titik artinya satu folder dengan adminnya, maka kita ubah dengan tanda bintang. Bintang itu artinya semuanya. Ini tutorialnya. Tanda bintang itu semuanya ya. Kemudian kita daftarkan. Oke, kita tunggu ke bawah. Oke, ini kita daftarkan. Kita copy paste aja ini semuanya. Kemudian oke, ini di blok. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, kita kembali ke data sebelumnya. Oke, lupa lagi, belum dijalankan. Jalankan lagi, kemudian oke, sudah ada. Jadi sudah ada customer order produk. Oke. Ini ada pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang one to many, many to many. Ya oke, itu yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya ini ada sedikit pertanyaan. Ini juga pernah diajukan oleh teman saya. Kenapa harus pakai bahasa Inggris penulisan tabelnya? Ini ada sedikit pertanyaan. Apakah bahasa Indonesia tidak bisa? Saya katakan bisa. Jadi menggunakan bahasa Indonesia itu bisa. Tapi sistem Django itu sistem yang secara otomatis mempluralkan. Artinya kalau dipluralkan itu, kalau kita tuliskan produk, maka dia akan tambah S otomatis. Kalau kita tuliskan order, maka akan otomatis menambah S, order. Oke, kita cek dulu ya. Oke, di sini kita tambahkan order, tidak ada S-nya. Kemudian ini produk, gak ada S-nya. Customer, gak ada S-nya ya. Tapi di sini otomatis munculnya customers, orders,
products. Maka ini secara otomatis Django menjadikan tabel itu menjadi plural dengan cara ditambah s. Ini mungkin pelajaran tentang bahasa Inggris, singular dan plural ya. Kalau plural itu biasanya kalau banyak ditambah dengan kata s. Terus pertanyaannya, apakah bisa? Contoh, tidak masuk akal ya kalau kita buat yang namanya contohnya consumens kan juga lucu gitu kan ya. Ke bahasa Indonesia tapi dipaksakan tambah s. Itu bisa ya, bisa dengan cara ini. Ini sudah saya siapkan dengan cara menambahkan ini. Meta, kelas meta ini. Kelas, contohnya kelas ya. Oke, tak contohkan dulu. Jadi nambahannya ada di model .py-nya. Oke, sekali lagi meta ini digunakan untuk masukkan data. Jadi masukkan data. Oke, di sini ya. Contoh, saya tidak pengen produk ini ada S-nya. Hanya ada produk gitu. Maka kita tambahkan seperti ini. Oke, sorry. Kita pastekan ini meta plus meta. Kemudian isinya ini ya, sudah saya tambahkan. Ingat posisinya rapi ya. Indentasi jangan lupa. Oke, ini saya ubah dengan contohnya produk. Gak ada S-nya. Produk, ada S-nya ya. Maka kalau kita refresh, produk gak ada S-nya. Jadi coding ini penegas bahwa ini loh sudah plural gitu. Ini loh tidak usah tambah S gitu. Jadi ini penegas. Jadi tidak usah kita contohnya kita membuat bahasa Indonesia dari tabel kelas biasa ya, ruang, guru, siswa, tinggal kita tambahkan ini penegasnya. Verbose underscore name plural, jadi menjelaskan bahwa pluralnya ini loh gitu. Jadi kalau memang kelas tambah kelas, kalau ruang tambah ruang, guru tambah ini tanpa mengikuti yang ada di sini. Ini hilangkan ya. Oke, ini saya hapus lagi. Itu hanya penjelasan untuk menegaskan bahwa ini juga bisa di custom menjadi bahasa Indonesia sesuai dengan keinginan kita. Oke, mungkin itu pembahasan tentang pembahasan tentang admin dan jelasannya ini admin panel dan database model. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang one to many dan many to many. Untuk one to one yang mana Pak? Oke, one to one kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya karena one to one itu masih akan ada hubungannya dengan login. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.